Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Pemirsa TV Muh yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan pemirsa di rumah semua dalam keadaan sehat. Bertemu kembali ngobrol kita dengan tema mudik di era digital. Saya Abah Rudi bersama narasumber kita Bapak Ustadz Haji Ashad Kusumajaya dan juga Ustadzah Intan ya. Selama 60 menit ke depan akan membersamai pemirsa di rumah semua. Baik, sebelum saya ngobrol akan saya sapa dulu pemirsa narasumber kita. Assalamualaikum Ustadz Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah ya. Sehat. Ustazah Intan? Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya sehat. Baik, kalau kita bicara Idul Fitri, tentu tidak lepas kita akan berbicara terkait dengan mudik ya. Mudik bisa dibilang sesuatu yang sangat dinanti-nantikan bagi orang yang sedang berpuasa tentunya ya di bulan Ramadan. Ada orang yang berharap-harap ketika Idul Fitri pikirannya mungkin kapan ini mau mudik. Bagi orang yang merantau tentunya. Kalau orang tidak merantau tentu tidak akan berpikiran tentang mudik ya. Sehingga orang justru ketika di akhir Ramadan yang dipersiapkan itu mudiknya, bukan malah ibadahnya. Nah, saya akan ke Pak Ashad ya terkait dengan mudik ini. Nah, sebenarnya salah satu khas dari perayaan Idul Fitri ya itu adalah kan mudik ya, mudik. Tentu mudik ke kampung ya atau mudik ke rumahnya masing-masing. Yang pada intinya itu acaranya silaturahim. Nah, tetapi ada juga yang dulu itu mudik juga bisa diungkapkan ya karena mungkin tidak sempat ya dengan kartu ucapan ya selamat hari raya, kartu ucapan Idul Fitri gitu Idul Fitri gitu ya. Kemudian ada juga mungkin telepon ya jauh karena baru ada telepon. Nah, kalau sekarang kan sudah di era digital ya. Karena sudah di era digital mungkin lebih modern dari yang dulu. Nah, ini bagaimana menurut Pak Ashad ya mudik yang sekarang di era digital sekarang ini? Iya. Terima kasih Mas Rudi. Jadi kalau kita berbicara tentang mudik, yang pertama begini, saya ingin bicara tentang mudik dulu ya. Gitu ya. Jadi setiap orang itu punya kecenderungan mudik. Itu jadi begitu. Jadi setiap orang punya kecenderungan mudik. Bukan hanya orang yang kemudian merantau saja, gitu. Bukan orang yang merantau saja, tapi setiap orang punya kecenderungan mudik. Jadi karena memang momentum itu adalah momentum yang sesungguhnya sangat alamiah, sangat manusiawi, sehingga kemudian terkait misalnya kemudian era digital itu nanti kemudian muncul aspek-aspek sosiologis, tetapi kecenderungan mudik itu adalah kecenderungan yang sifatnya alamiah. Gitu. Artinya siapapun pasti pengen mudik ya. Iya, siap alamiah. Saya coba mungkin bisa dilihat di tampilan yang bisa ditampilkan. Bukan yang ini, yang saya buat tabel itu. Saya maaf, saya buat tabel nggak sampai ya. Jadi, oh ya sudah. Jadi saya membuat tabel. Jadi begini. Jadi kalau kita lihat ya, saya membuat satu penelitian di tahun 2000 dari tahun 2012 sampai 2022 ini gitu. Saya buat penelitian terkait dengan mudik. Nah ini sudah tampil ini. Ya, mohon semoga bisa ditampilkan. Jadi saya buat penelitian tabel hari perkiraan lahir bayi berdasarkan hari Idul Adha dan Idul Fitri dari tahun 2012 sampai 2022. Ya, itu malah
perkiraan lahir bayi. Iya, ini Oke. nanti HPL yang saya gunakan. Iya. Oh gitu ya. Jadi Iya. HPL itu ada kalkulator HPL gitu. Oke. Nanti kalau ke rumah sakit dan sebagainya nanti punya kalkulator HPL, atau kemudian sekarang banyak sekali di internet itu situs-situs yang menyediakan kalkulator HPL ini. Nah, kalau kita masukkan hari tanggal Idul Adha, saya menggunakan keputusan pimpinan Pusat Muhammadiyah karena metodenya hisab, Ya. bisa dilihat tanpa harus mengintip bulan, bisa dengan perhitungan. Maka kalau kita masukkan tanggal Idul Adha ya, kalau kita masukkan tanggal Idul Adha sebagai hari pertama haid terakhir, atau sering disingkat HPHT gitu, hari pertama haid terakhir ya. Jadi haid terakhir kapan dan kemudian hari pertamanya tanggal berapa. Nah, maka itu kemudian dimasukkan hari tanggal Idul Adha dimasukkan pada sebagai HPHT. Maka kemudian kalau menggunakan siklus normal, siklus haid normal yaitu 28 hari dengan kalkulator HPL itu, maka akan muncul yaitu sekitar 6 atau antara 5 sampai 7 hari. Oke. Sebelum hari raya Idul Fitri. Sebelum hari raya Gitu. Idul Fitri. Jadi misalnya begini, HPL-nya itu ya tahun atau yang paling dekat aja. Idul Adha tahun 2021 adalah 20 Juli 2021. Nah, kemudian HPL-nya ya, HPL kalau kemudian itu kita masukkan sebagai HPAT, maka kemudian HPL-nya akan muncul tanggal 25 April 2022. Ini 7 hari sebelum tanggal 2 Mei 2022. Oke. Tanggal 2 Mei 2022 itu apa? Yaitu Idul Fitri. Idul Fitri. Lah sekarang kemudian itu ya, saya kemudian dari 10 tahun itu ya, 10 tahun saya membuat penelitian itu, maka selisih dengan hari Idul Fitri itu ya, HPL dengan HPL dengan tanggal Idul Fitri itu selisihnya antara 5 sampai 7 hari. 7 hari. Itu apa? Itu adalah rata-rata lamanya menstruasi dikurangi 1 hari. Oke. Karena kan kemudian dihitung sudah haid pada hari pertama. Iya. Nah, jadi ini siklus yang alamiah kan. Ternyata kalau kita lihat peribadatan kita sesungguhnya menggunakan siklus-siklus yang sangat alamiah sesuai dengan siklus tubuh kita, siklus alamiah tubuh kita. Siklus alamiah yang ada di alam ini gitu. Misalnya kemudian sholat itu kan menggunakan jam-jam alamiah, yang tidak ada permufakatan bahwa kemudian majelis ulama menyepakati bahwa karena ini semua orang Indonesia itu bangunnya kesiangan, kita sepakati sekarang sholat subuhnya jam 10 malam, 10 siang gitu. Kan nggak ada sepakatan itu. Karena tetap yang namanya subuh itu ya ketika fajar sidik muncul, misalnya begitu. Jadi jam-jam alamiah gitu. Nah, lalu apa hubungannya dengan mudik ini ya gitu. Jadi gini teman-teman, Mas Rudi dan ya teman-teman sekalian, barangkali ya pemirsa yang ada di rumah juga. Jadi fenomena mudik ini kan kemudian menjadi fitrah, kelahiran kembali, fitri. Jadi fitrah, sehingga seorang yang kemudian menempuh perjalanan itu, maka dia lahir kembali dalam konteks itu. Jadi Idul Adha sampai kemudian Idul Fitri itu kelahiran kembali itu. Jadi siklusnya begitu. Oke. Nah, apa kemudian? Nah, mudik ini adalah satu yang alamiah, artinya bahwa kemudian manusia dilahirkan kembali. Manusia dilahirkan kembali, mudik itu. Tapi apakah kemudian kelahiran kembali itu sama dengan ketika dia awal mulanya datang di situ, di tempat itu? Tentu saja tidak. Oke. Jadi sama dengan ketika kemudian kita mudik, sebelum berangkat mudik, barangkali kita masih belajar, belum punya pekerjaan, tapi setelah kemudian kita berangkat, kemudian kembali, kita sudah mendapatkan pekerjaan, bahkan ada yang membawa anak istri untuk dikenalkan kepada orang tuanya, dan sebagainya. Oke. Artinya mudik itu adalah sudah ada peningkatan kualitas. Nah,
secara spiritual mungkin mudik juga akan bisa kita jelaskan, misalnya dalam konsep haji gitu. Oke, ya. Kecenderungan mudik itu terekam juga di dalam ibadah umat Islam yang namanya haji. Ya. Jadi selalu mudik itu kan kembali kepada asal usul, gitu. Baik asal usul itu kemudian tempat kelahir, kemudian keluarga dan sebagainya. Kecenderungan untuk kembali kepada asal usul itu adalah alamiah sifatnya, dan itu yang kemudian direkam di dalam haji bahwa yang namanya Ka'bah itu kan rumah tua, ya, yang didirikan pertama kali oleh Nabi Adam, kemudian baitnya itu ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan kemudian kita gitu. Artinya ketika kemudian kita mengunjungi di sana itu sesungguhnya bukan dalam konteks untuk sebagaimana orang para penyembah berhala itu, tetapi kita hadir untuk menemukan asal usul kita, menemukan bangunan pertama kali yang dibangun oleh Adam di sana. Dan itulah yang kemudian kalau mereka yang pernah naik umroh atau haji, maka mereka akan mengelilingi Ka'bah dengan tawaf gitu. Nah, setiap putaran maka dia akan mudik, setiap putaran dia akan mudik. Tapi apakah kualitas pertama mudiknya yang pertama dengan mudik yang kedua itu tetap kualitasnya sama? Tentu saja harusnya kualitasnya lebih baik, dan semakin lama semakin mendekat seharusnya gitu. Jadi gelombang sentrifugal gelombang sentrifugal. Orang yang tawaf itu harusnya mengalami gelombang sentrifugal begitu. Nah, sehingga kemudian karena berlawanan dengan arah jarum jam, maka kemudian sentrifugal, dan pada titik akhir kalau itu sifatnya alamiah, sesungguhnya seorang yang tawaf itu berakhir di Hajar Aswad gitu. Nah, ini kita ngomong tentang satu yang alamiah. Nah, mudik itu sebenarnya peristiwa yang sebenarnya alamiah, tetapi kemudian dalam prosesnya karena kemudian bertemu dengan proses budaya, maka kemudian sifatnya menjadi sosiologis. Nah, ketika sudah menjadi sosiologis, maka tampilannya berbeda-beda, gitu kan ya. Tampilannya berbeda-beda. Nah, termasuk ketika dulu misalnya kemudian pada satu era di mana kemudian mudik harus pulang, naik kapal atau kemudian ya naik bis bareng-bareng. Setelah itu kemudian ada naik motor dan sebagainya. Ada kemudian perusahaan-perusahaan yang menyewakan bis dan seterusnya. Itu adalah peristiwa-peristiwa sosiologis terkait dengan budaya-budaya pada masa itu. Nah, sekarang era digital itu membawa tradisi tersendiri gitu. Nah, misalnya kemudian pertemuan kemudian itu memang tetap ada orang kecenderung untuk setiap Idul Fitri tetap mudik gitu. Bahwa kerinduan untuk bertemu langsung itu tidak bisa digantikan dengan pertemuan-pertemuan di dunia maya, termasuk kemudian bahkan telepon langsung itu juga e-call itu tidak bisa menggantikan pertemuan langsung. Kurang afdol kurang afdol. Jadi kalau nggak ketemu langsung kurang afdol. Nah, sehingga pada level tertentu kembali ke asal itu nggak mungkin digantikan oleh pertemuan-pertemuan yang sifatnya maya, tetapi kerinduan terhadap pertemuan itu selalu bisa dijembatani dengan komunikasi-komunikasi di dunia digital itu. Saya kira melihatnya begitu. Oke. Artinya itu artinya mungkin dari sisi tadi Pak Asep kan kalau kita bicara mudik kan sebenarnya bicara orang, tadi Pak Asep bilang kan tidak semua orang walaupun tidak mungkin merantau itu tetap berkeinginan. Tetap dia punya keinginan karena mudik. ini sifatnya alamiah. Ya, sifatnya alamiah. Gitu. Tetapi tentu ada juga ya bagi orang yang merantau itu kan sesuatu yang sangat diinginkan. Baik ya, tetapi keinginan itu tentu kerinduan akan mudik tentu bisa terobati dengan cara yang lainnya juga. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini.
PAD. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, kembali bersama kami ngobrol bersama Pak Ashad dan juga Bu Intan. Tadi sudah disebutkan kalau kita bicara mudik tentu bicara juga Lebaran. Mudik bagian dari cara silaturahim. Nah, kalau zaman dahulu kan saling kunjung mengunjungi, gitu nggih. Sekarang saya ingin ke Bu Intan. Ya. Jadi kalau tradisi zaman dahulu ini kan ada tradisi saling kunjung mengunjung. Kadang ada anak-anak juga sering main ke tempatnya tetangga, kemudian biasanya dikasih apa? Ada yang ngasih jajanan, ada juga dikasih uang ya, yang di dalam amplop itu. Nah kemudian ada juga saling kunjung mengunjung, tidak hanya anak-anak juga orang tua. Tetapi sekarang ini juga banyak di kampung-kampung ya, ini justru dikumpulkan ya. Seperti sekarang ini ada misalkan habis sholat Idul Fitri ya, kemudian langsung ke masjid, dikumpulkan dalam masjid, kemudian di situ ada acara apa ya sebenarnya sawalan kampung. Setelah itu terus bubar ya, sehingga yang tadinya saling berkunjung itu jadi tidak ada lagi ya, karena sudah bertemu di situ. Nah, bagaimana ini menurut Bu Intan ya, Ustadzah Intan ya, karena tadi sudah saling berkumpul di masjid. Ini kiat keluarga ya dalam ya ini kan sudah nyiap-nyiap jajanan. Ini bagaimana kiat keluarga menyemarakan Idul Fitri dalam suasana Syawal seperti ini ya. Tadi kan sudah disiapkan macam-macam, tapi ternyata sudah berkumpul di masjid ya. Iya. Terima kasih. Jadi menurut saya tradisi Syawalan gitu ya, Syawalan ba'da sholat Id, terutama di kampung terdekat, menurut saya itu adalah sebuah pilihan gitu. Ketika masyarakat memutuskan untuk mengadakan, tentunya mereka dengan banyak pertimbangan ya. Iya. Terutama karena memang kalau sekitar kita itu kan sering kepanggih sering kepanggih. Tapi mungkin ada saudara-saudara kita di luar daerah yang agak jauh pas rawuh gitu ya, itu datang juga. Tetapi yang terpenting adalah ini, karena efektivitas waktu. Jadi kunjungan ke rumah-rumah itu tetap dilakukan meskipun sekarang eranya digital ya. Kita bisa WA, kita bisa fit call gitu ya, atau mungkin dalam bentuk yang lain ya, mungkin suatu ketika mengadakan syawalan lewat Zoom ya. Tetapi saya kira memang lebih efektif ketika kita bertemu langsung. Kita bisa bertemu langsung, itu bisa menguatkan ikatan persaudaraan di antara kita, dan juga sekaligus ini mengoreksi ya. Kalau dunia digital itu kan sering banyak tidak melibatkan perasaan gitu ya. Jadi ada sesuatu yang rasanya hilang. Dan yang kedua menurut saya silaturahim yang berbentuk fisik itu sebagaimana konsep al-harokah barokah gitu ya. Nah, ketika kita bergerak maka itu barokah gitu ya. Dan insya Allah ketika kita bersilaturahim, berkunjung secara fisik, kita bergerak, tubuh kita akan semakin sehat. Makanya ini sangat relevan dengan hadis Rasulullah, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahim.
Nah, ini dalam artian ini karena kita banyak bergerak, bersilaturahim, kemudian kepanggih dengan orang-orang yang memberi nasihat, menguatkan kita, insya Allah itu akan menambah usia kita. Nah, kalau suatu ketika kita ada di forum sawalan gitu ya, itu ada nilai plusnya lagi karena di forum sawalan itu mungkin ini bukan acara utama ya, tetapi tetap ada isian gitu, ada hikmah sawalan untuk mengingatkan jadi setelah puasa bukan berarti kemudian kita berhenti ya sudah gitu ya, tetapi harus tetap dilanjutkan karena Syawal itu adalah bulan peningkatan gitu. Kalau Syawal itu kan dari kata salah sama dengan rofa'a gitu ya. Rofa'a itu kan naik. Kalau dia disamakan dengan rofa'a, rofa'a bisa menjadi irtafa'a. Irtafa'a itu artinya meningkatkan, menaikkan. Sebagaimana ngendikanipun Pak Azhar tadi, jadi kita semakin dekat dengan Allah karena ibadah dan amal saleh kita semakin banyak gitu. Semakin berkualitas, tidak hanya secara jumlah tetapi secara kualitas juga gitu. Nah, saya kira ini tetap Syawalan di lingkungan sekitar tetap kita apresiasi, tetapi juga tradisi berkunjung, bersilaturahim kepada saudara-saudara kita yang di luar itu tetap menjadi prioritas karena biasanya memang atau bisa dikatakan pertemuan atau kumpulan di masjid itu, sawalan di masjid itu kan karena biasanya sawalan setelah sholat id itu tidak seperti sawalan, pengajian sawalan itu biasanya yang saya lihat mungkin di masjid-masjid itu hanya ada ucapan semacam permohonan maaf dan perwakilan dari dan sebagainya. Apa itu bisa dikatakan sebagai pemanasan dulu ya, kemudian baru berkunjung bisa jadi, ya. Itu ya. Karena yang sawalan tapi tetap ada salaman saya gitu ya. Ini juga kayaknya tergantung kebijakan masjid dan kebijakan masyarakat ya. Karena kalau di masjid kita ada pengajiannya sedikit meskipun itu akhirnya sering tidak diperhatikan karena orang berpikir ketika kita sawalan silaturahim ketika ba'da sholat itu adalah bersalam-salaman, saling memaafkan gitu. Tetapi yang perlu kita catat bahwa ketika kita bertemu saling memaafkan, tidak otomatis semua kesalahan kita yang kita lakukan kepada orang lain itu akan hilang ya. Karena memang ada ada kesalahan-kesalahan khusus yang itu perlu kita tuntaskan. Misalkan kita punya pinjaman, tidak dengan salaman itu selesai ya. Betul sekali Pak. Jadi mungkin menarik ya. Sebenarnya kalau kita lihat fenomena kenapa kemudian banyak kampung-kampung sekarang kemudian mengadakan acara bareng wis kono sholat id bareng di masjid Lampung sekali gitu. Yang pertama adalah Pak Azhar. Itu kayak umum ya. Iya beda umum dan ada yang namanya misalkan sawalan ya, ada pengajian sawalan. Jadi beda. Kalau pengajian sawalan kan nanti ada ceramahnya. Kalau itu hanya kumpul kemudian di tempatnya Pak Rudi. Gitu ya, di tempatnya sampean ada gitu. Tapi di banyak tempat juga sebenarnya sudah ada hikmah sawalannya juga. Jadi begini maksud saya ingin mengatakan bahwa ada proses orang itu mengalami proses yang sedikit instan gitu. Jadi proses simplifikasi bagaimana melakukan semua itu disimpelkan. Misalnya koyo seperti kalau budaya ya aja ya. Kemudian ada wayang kulit panjang, kemudian cuma diambil ponokawannya saja misalnya gitu. Itu kan simplifikasi bagaimana. Termasuk sawalan itu sesungguhnya tradisinya adalah tradisi berkeliling, tapi disimpelkan aja salaman sedang masjid ketemu selampung toh gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, artinya ada proses di mana kemudian orang menyederhanakan semua hal agar selesai cepat selesai. Atau bahasa yang lainnya instan ya, bukan intan loh ya ini ya. Instan. Kemudian yang kedua, ada proses di mana kemudian ada satu kultur yang berbeda. Dulu di tempat-tempat di masyarakat kita itu ada namanya Poropini sepuh yang dijadikan lurah, yang dijadikan itu adalah Poropini sepuh tetua. Sehingga kemudian orang itu keliling itu ya pertama kali yang didatangi adalah Poropini sepuh itu. Yang sepuh-sepuh itu ya. Yang sepuh-sepuh tetua-tetua yang kampung itu. Ya, tetua-tetua kampung itu sehingga
orang datang ke sana. Jadi tidak dipindah ke masjid karena Iya. orang harus datang ke datangi Iya. para sepuh itu sebagai sebuah bagian dari tata krama bersosial di Iya. masa itu. Tetapi sekarang misalnya gitu, itu kan proses apa ya, demokratisasi masyarakat itu ya, klasifikasi tetua-tetua barang itu kan nggak terlalu muncul gitu. Oke, iya. Pemilihan RT RW bukan lagi yang dipilih adalah orang yang disepuhkan, Iya. gitu. Tetapi ya yang kira-kira secara administratif bisa menjalankan amanah, ya. Lurah diangkat oleh, kalau di kota-kota kepala desa diangkat oleh camat atau oleh bupati wali kota. Tetapi kalau di desa-desa barangkali masih ada pemilihan lurah. Tetapi mereka yang dipilih bukan orang yang disepuhkan, sekali lagi, bahkan dalam ukuran tertentu adalah orang yang memiliki kapital atau modal untuk menjaga. Untuk seperti itu harus ada apa kiatnya, termasuk dalam keluarga, bagaimana agar tidak melupakan Nah, yang itu sepuh-sepuh tadi itu ya. Iya. Karena ada Ya, kiat-kiatnya. berarti tetap kalau di keluarga sebenarnya masih berjalan ya. Iya. Di keluarga masih ada orang-orang yang disepuh kan di keluarga itu masih ber. Kalau di dalam dataran keluarga itu saya kira masih banyak ya. Iya. Di tempat kita meskipun ada tradisi sawalan bersama di kampung, tetap meskipun di waktu sawalan itu Iya. kita kepanggih, Iya. tapi tetap di luar itu kita silaturahim ke tempat Oke. yang tadi Yang yang disepuh. dituakan, yang termasuk disepuhkan gitu. ngajak putra-putrane gitu. Iya, namanya. betul sekali. Iya. Sambil memperkenal apa artinya bercerita mungkin ya tentang keluarganya Ya, gitu ya, mempertemukan, Iya. menyambung-nyambung Baik. silaturahmi. Iya, kadang kan ada yang begini ya Pak Asad ya, ada yang berkunjung kemudian memperkenalkan ini biar nanti tidak terputus gitu ya. Bahkan sampai bisa besanan juga bisa. Iya, karena Lu kok katanya anakmu melek ya, ayo tok. Bagus iki. Poyono anak umrah soalnya melek. kadang kalau silaturahim itu terkadang biasanya silaturahim itu Iya. seringnya pada saat ya bulan apa Sawalan itu ya. iya. Nah, kemudian setelah orang tuanya mungkin meninggal, kemudian anaknya tidak Begitu sok kan, waruh, kan lagi. tidak sok waruh, tidak saling Iya. ketemu. Padahal silaturahmi memperpanjang umur. seperti ini kan perlu Iya. perlu di apa contohkan atau disampaikan ke anak-anak kita ya agar bisa terus menyambung silaturahim tadi gitu ya Ustaz ya. Oke, betul sekali. Nah, artinya mungkin kiat untuk tadi menyemarakan tadi berarti berawal dari keluarga nggih Bu Intan Iya. nggih. Oke, oke. Biar Jadi tetap tradisi menuakan itu menjadi sesuatu yang penting, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, itu penting gitu. Tetap Dan mengingatkan bahwa silaturahmi penting, walaupun mungkin kalau bahasa guyonnya itu kan tadi dikatakan Bu Intan kan sebagaimana sabda Rasulullah itu kan silaturahmi memperpanjang umur dan menambah rezeki gitu. Nah, kalau bahasanya kan tafsirnya Abu Nawas itu kan kenapa silaturahmi itu memperpanjang umur? Karena ketika kemudian malaikat maut menjemput itu ternyata dia sedang silaturahmi jadi kan kecelik malaikatnya. Itu yang ngomong Abu Nawas itu ya. itu hampir sama Ustadz ya Pak Asad. Jadi ketika silaturahim berkeliling itu kadang kayak orang nyari orang ini kemudian ini sedang lagi itu ya. Makanya biasanya kan yang tua, yang dituakan nggak boleh kemana-mana gitu kan gitu. Sudah tua kan malah dia keliling gitu. Yang dituakan tetap di rumah karena dia akan dikunjungi gitu kan. Oke, artinya yang tua tadi ya harus tahu ya. Kalau saya itu dituakan berarti saya nggak usah pergi-pergi mau dikunjungi gitu ya. Iya, begitu. Ini sangat menarik sekali ya, karena walaupun di era digital ini tetapi orang-orang masih antusias. Ya, secara alamiah akan tetap orang itu kecenderungan kembali ke asal itu sesuatu yang tidak bisa ditolak itu alamiah. Ya, walaupun hanya sebentar kumpul-kumpulnya tapi sesuatu itu tetap diharap-harapkan. Oke. Baik Pak Asad, kita akan berlanjut pada sesi berikutnya setelah yang mau lewat berikut ini.
We are UAD. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, kembali bersama kami, bersama Ustadz Asad dan juga Ibu Intan. Nah, tadi sudah kita bicara tentang Lebaran terkait dengan mudik ya, kemudian juga ada silaturahim. Nah, tentu di Lebaran ini kita sering dengar yang namanya apa? Lebaran ketupat. Nah, ini Rioyo ketupat. Saya ingin ke Pak Asad. Ya, ini sebenarnya walaupun sudah apa zaman digital ya, era digital seperti ini. Kenapa masih ada Lebaran ketupat ya yang sering kita saksikan, bahkan ini ada daerah tertentu yang sampai kayak ada apa upacara namanya Dopo ya saya bodo ketupat ya itu. Ini bagaimana menurut menurut Pak Azad ini? Ya, yang pertama kan bodo hari raya gitu, Rioyo itu kan adalah cara merayakan. Cara merayakan. Nah, jadi begini, kalau kita melihat ini kan tradisi ya, ini bukan ajaran agama tapi ini tradisi. Nah, kalau melihat tradisi itu kan sebenarnya kemudian kita akan melihat mulo bukane atau asal muasal terjadinya. Asal muasal terjadinya kan sebenarnya kalau saya lihat ini kan biasanya hari raya atau Rioyo Kupat itu ya. Bakdo Kupat atau Bodo Kupat atau Rioyo Kupat itu ya di Jawa Timur itu saya sering mendengar namanya Rioyo Kupat. Kemudian kalau di Jawa Tengah itu Bodo Kupat. Nah, itu biasanya seingat setahu saya kira-kira adalah hari ke-7 kira-kira gitu ya. Seminggu setelah hari raya. Apa maknanya? Sebenarnya kalau kita lihat ya, saya pernah melakukan satu penelitian sederhana tentang itu terkait dengan jadi bagaimana mengamalkan sunnah. Jadi ketika hari raya muncul, ketika hari raya datang, kemudian setelah hari raya itu kemudian orang berbuka, tidak boleh puasa pada hari raya, kemudian tapi ada sunnah puasa Syawal. Nah, kemudian setelah berbuka pada hari rayanya itu kemudian orang disunahkan untuk menjalani puasa Syawal. Puasa Syawal itu adalah 6 hari. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ditutup dengan buka lagi yaitu namanya Rioyo atau merayakan dengan ketupat. Artinya itu adalah proses sesungguhnya dulu orang-orang dahulu, para ulama terdahulu membuat acara seperti itu dalam rangka untuk menyempurnakan puasanya orang-orang Islam itu agar selesai tuntas sempurna dengan menjalankan puasa Syawal. Ditutup dengan dirayakan dengan Rioyo ketupat atau bodo ketupat itu prosesnya begitu. Nah, itu proses awalnya gitu. Iya, proses awalnya begitu. Yang dilakukan oleh para ulama sebenarnya berawal dari puasa yang dilakukan setelah hari raya Lebaran Ramadan itu mengikuti sunnah Rasulullah. Kemudian ada setelah selesai 6 hari ya kalau orang bilang sering disebut Lebaran kedua ya. Iya, Lebaran kedua bisa juga begitu. Nah, tetapi kadang kan makna karena orang sering tidak memahami itu ya. Kenapa saya harus mengatakan asal mulanya sehingga kemudian kita bisa memahami itu sebagai sebuah cara orang-orang pada terdahulu untuk memuliakan hari, membuat kehidupan kita menjadi semakin baik dengan menjalankan apa-apa yang dituntutkan oleh Allah dan Rasulullah. Nah, tetapi kadang-kala kemudian orang memang begitu, tradisi itu dikembangkan dengan berbagai macam sehingga kemudian yang muncul itu kalau istilah orang Jawa itu lebih banyak wahnya ketimbang wohnya. Lebih banyak kemewahannya, kebiarnya biar tetapi kemudian buahnya, hasilnya kualitasnya itu menjadi lebih sedikit. Nah, itu sering tradisi itu begitu. Ya
ya itu kemudian tugas para budayawan, tugas orang-orang yang memahami budaya, dan tugas para ulama sebenarnya juga kemudian untuk melakukan pencerahan. Bukan persoalan, bukan membentur-benturkan tradisi dengan agama, tetapi kemudian bagaimana kemudian terus justru memberikan inspirasi. Agama itu kan seharusnya selalu memberikan inspirasi. Jadi munculnya tradisi itu kan karena terinspirasi adanya puasa Syawal. Nah, ini menarik, Ustaz. Ya. Kalau bicara tradisi, ini apa sih sebenarnya? Mungkin apakah ada maknanya di balik acara tadi ya, Lebaran Ketupat itu? Mungkin dilihat dari Iya, makanya tadi kan sebenarnya dalam rangka untuk mengkondisikan orang untuk menjalankan puasa Syawal. Itu. Sehingga kemudian setelah berhasil menjalankan, kalau yang hari raya itu berhasil menjalankan puasa Ramadan dirayakan dengan hari raya Idul Fitri, kemudian yang sudah sukses menjalankan puasa Syawal dirayakan dengan puasa ketupat, Lebaran ketupat, raya ketupat, bakdo ketupat dan sebagainya itu, dan apapun namanya, tapi kira-kira begitu. Nah, sekarang persoalannya apakah di era digital seperti itu kemudian masih punya makna, kan itu pertanyaan awalnya kan gitu. Nah, saya kira gitu, karena itu tradisi, maka tradisi itu bisa digantikan gitu. Yang sifatnya tradisi itu dinamis. Jadi kenapa? Karena tradisi itu ya, kalau saya belajar tentang kebudayaan ya, semua budaya itu pada mulanya adalah cara. Gitu. Jadi kenapa tadi misalnya ada Riyaya Ketupat, itu adalah cara untuk memuliakan mereka-mereka yang menjalankan puasa Syawal. Nah, cara diacarakan. Nah, acara yang memuliakan itu namanya Riyaya Ketupat. Kemudian di dalam acara itu supaya kemudian ada makna yang terkandung dan suatu ketika orang mampu untuk mengungkap makna itu, dibuatlah upacara. Upacara itu adalah semacam folder ya. Dalam istilah kebudayaan ini itu adalah semacam folder penyimpan makna gitu. Suatu ketika anak cucu kita akan paham maksud dari itu semua kalau membuka folder itu yang disebut dengan upacara. Jadi kalau kita belajar tentang kebudayaan, maka berbeda dengan perspektif, para kolonialis itu yang menganggap bahwa upacara-upacara di dalam masyarakat kita itu adalah upacara pemujaan, gitu. Enggak, bukan. Tetapi jadi tidak ada kaitannya. Enggak, berbeda sekali itu. Sekali lagi ya, kalau upacara dalam tradisi kebudayaan kita bisa baca sebagai bagian dari rangkaian cara, acara, upacara. Pada mulanya semua itu adalah cara. Tradisi budaya itu sesuatu dibuat ya dengan menggunakan cipta rasa karsa manusia untuk manusia mampu menjawab tantangan pada masanya. Contoh kasus sederhana saja sekarang. Orang menerima begitu saja semua sekolah. Ini kan cara untuk menuntut ilmu. Jadi sekolah dibuat kemana-mana sekarang. Suatu ketika jangan heran kalau kemudian nanti anak cucu kita akan menganggap bahwa sekolah itu adalah sesuatu yang kemudian justru tidak ada gunanya, karena sekolah atau menuntut ilmu bisa dijajet. Ya, jadi lihat kemudian nanti bahkan pilihan menu pelajarannya bisa dipilih melalui aplikasi yang ada. Ini jangan heran gitu. Dan suatu ketika itu budaya itu kemudian gitu. Nah, tugas kita adalah menempatkan sekolah untuk menjawab itu, dan akhirnya orang tetap mengingatkan bahwa itu adalah sekedar cara untuk menuntut ilmu, gitu. Jangan lupa menuntut ilmunya. Gitu. Artinya segala sesuatu itu harus siap dengan perubahannya ya. Kemudian terkait dengan tadi, mungkin orang juga akan tanya Ustadz ya ini, kenapa harus kupat ya? Nah, gini, ya makanya tadi kan kenapa harus kupat ya? Kenapa harus kupat? Itulah folder yang disimpan gitu ya. Jadi ya, kupat itu folder gitu ya. Itu yang saya sebutkan, ini adalah satu folder, satu penyimpan kode-kode, di mana kemudian kalau kita masuk ke sana, kita memahami rahasia atau konsepsi filosofi dalam upacara itu. Sehingga kalau kemudian kita kalau kita bisa saja sih kemudian, Riyaya ini Riyaya donat. Tapi nanti kan folder yang dibaca kan jadi berbeda. Donat pokoknya yang isinya kosong tengah gitu. Itu jadi berbeda, karena kemudian memang pilihan kode-kode itu ya, kalau kemudian orang belajar tentang semiotika, saya kira mudah untuk memahaminya bahwa pilihan-pilihan
tradisi atau simbol-simbol itu ada maknanya gitu. Oke. Dan itu mengandung nilai-nilai yang kemudian orang maksudnya begitu, maksudnya begitu. Iya, Itu kode gitu. Oke. Kode. Nah, sehingga kenapa harus ada upacara? Upacara adalah penyimpan kode-kode rahasia itu. Dimana kemudian kalau orang bisa membuka kode-kode itu, maka dia memahami, hakikat dari semua proses itu adalah ini gitu. Nah, mungkin ini perlu dibuka juga ini Ustadz ya. Ya. Katanya. Jadi kalau orang itu pasti akan bertanya, itu tapi kenapa harus kupat? Apa karena kupat itu dimakan nikmat, ada santannya, ada kelapanya, terus lebih nikmat ketika lebaran makan ketupat, terus wah lebaran ketupat gitu ya. Bu Intan mungkin lebih tahu lah di mana-mana seperti itu. Ya. Gitu ya. Saya malah tidak hanya kupat. Oh ya. Jadi hari ke-7 setelah di bulan Syawal itu selain kupat ada lepet gitu ya. Tapi Kalau- Artinya apa lepet itu? Iya. apa? Lepetnya apa? Ngaku lepat. Iya sepertinya. Iya. Tapi tetap namanya lebaran ketupat ya. Iya. Walaupun jadi ada lepet gitu sepasang. ya? Iya, sepasang. Karena mungkin sebagai pertanda gitu ya, kita harus menjadi orang itu berani minta maaf dan berbesar hati untuk memaafkan. Karena kan pesannya di kupat itu kan laku papat kalau tidak salah ya. Jadi di bulan Ramadan setelah kita melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh, kita berharap Ini yang tahu aja orang-orang Jawa loh ini. iya ya. Tapi nggak apa-apa ini menarik. Dakwah. Yang bukan orang Jawa juga perlu tahu ini. Oh iya. Tapi kayaknya ketupat juga sudah menasional ya Ustadz. Oh ya, iya. itu. Gimana? Kupat gimana? Artinya apa? Artinya apa kupat tadi? Laku papat itu apa? Laku papat itu kalau di dalam tradisi kita itu kan lebaran gitu ya. Jadi laku papat 4L gitu ya. Lebaran itu kita sudah selesai puasa. Kita perlu bersyukur gitu karena kita berhasil menuntaskan puasa. Lebar ya. Lebar ya. Nah, lebar. biasanya di bulan Syawal tadi sebagaimana kita bahas itu saling memaafkan. Jadi kita saling leburan gitu ya. Jadi melebur. Lebar, lebur. Oke. Ya. Terus setelah di bulan puasa itu kita menanamkan empati kepada diri kita bagaimana merasakan menjadi orang yang kelaparan, kemudian akan menumbuhkan sifat kepedulian kita kepada orang lain yaitu dengan luberan. Jadi kalau ada rezeki kita berlimpah bisa kita aturkan kepada orang yang membutuhkan. Nah, yang terakhir itu setelah kita melaksanakan ketiganya, maka yang terakhir itu adalah laburan gitu ya. Setelah kita saling memaafkan, bisa bersodakoh gitu ya, menyelesaikan puasa Ramadan, kita berharap hati kita, diri kita itu menjadi bersih seperti pagar yang sudah dilabur. Kalau 17-an itu kan sering kita labur itu kalau dalam istilah orang Jawa kan mengecat putih ya. Iya, mengecat putih, iya. Labur Ya, ya. batu gamping itu ya. Iya, betul sekali. Jadi kita berharap semua dosa hablum minallah dan hablum minannasnya sudah kita selesaikan gitu dan kita akan menjadi orang yang lebih berkualitas. Kita menjadi orang yang lebih peka gitu ya karena hati kita menjadi bersih gitu ya. Jadi kembali ke konsep tadi yang saya awalkan ya saya tadi tentang tabel itu tadi kan kemudian manusia itu lahir kembali itu pertama fitrah. Jadi fitrah. Tapi fitrah itu kemudian tidak kemudian fitrah sebagaimana awal gitu. Awal mula dalam pengertian bahwa kemudian seperti bayi yang masih tidak punya amal sama sekali gitu. Jadi seperti tadi ketika orang berkeliling, tawaf dan sebagainya itu bukan kembali seperti asal urung seperti sebelum orang naik haji, tapi kemudian sudah meningkat gitu. Pada awalnya semua itu kan sesungguhnya kan konsepsi mudik itu kan kalau dalam secara spiritual itu kan kemudian dia sebagaimana konsep innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dari Allah kembali Allah. Itu kembali itu bukan berarti kemudian diam, tapi ada proses yang menuju kembali ke Allah ini dan itu ada kualitasnya, bukan kemudian kembali itu ke nol dan tidak ada kualitasnya sama sekali, tidak ada kelebihan sama sekali. Atau ibarat orang merantau atau bekerja kemudian pulang tidak ada tidak bawa. Jadi gini, jadi ada bahwa ini adalah proses di mana kemudian seorang menjalani Abdullah dan pada akhirnya ketika kemudian orang pada mudik semakin mudik akhirnya menemukan kualitas yang namanya khalifatullah. Itu adalah fitrah kemanusiaan, tugas manusia sebagai Abdullah dan pada akhirnya sebagai khalifatullah. Sangat menarik sekali kalau kita bicara lebaran dalam konteks spiritual ya. Baik. Mas Zat, kita akan lanjutkan setelah
yang akan lewat berikut ini. We are UAD. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama saya Aparudi dan juga Bapak Ashad dan Ibu Intan. Ya, tadi kita sudah ngobrol ya tentang Lebaran, kemudian sampai bicara tentang ketupat. Ini sangat menarik sekali ya. Walaupun di era digital ya, tetapi ternyata ketupat juga masih sangat relevan ya untuk kita bicarakan dan juga kita gunakan dalam kehidupan kita. Nah, ini saya ke Bu Intan ya. Di era digital ya, ini menjadikan alat komunikasi bukan hanya membuat orang bisa berkomunikasi dengan mudah, ya, namun juga menciptakan dunia baru bernama dunia maya ini ya, yang mengandung hubungan positif dan negatif. Nah, bagaimana menurut Bu Intan ya, agar keluarga bisa berinteraksi di media sosial secara positif sehingga bisa merasakan mudik secara virtual setiap hari. Jadi malah mudiknya itu nggak nunggu setahun, tapi seolah-olah mungkin tiap hari bisa berkomunikasi. Iya, perlu kita syukuri ya. Karena kita hidup di dunia modern dan di era digital ini yang memberi banyak kemudahan. Tentunya kita harus memanfaatkannya secara positif, tidak hanya untuk diri kita, tapi keluarga kita, dan yang lebih penting adalah mengajari anak-anak kita, gitu ya, generasi, kalau kemarin sempat kita bahas, generasi yang sekarang adalah generasi digital yang kita sebut dengan generasi alfa, gitu ya, yang dimana ketika mereka lahir itu malah masih di kandungan ya, sudah akrab dengan dunia digital ini. Makanya ketika mereka lahir kemudian berkembang ya sudah tidak seperti saya yang orang tua ganti HP harus belajar dari awal gitu ya. Nangisnya aja sudah seperti ritme-ritme dalam laptop itu ya. Iya. Jadi ini tentunya perlu kita syukuri ya ketika semua menjadi mudah gitu ya, dan kemudahan itu kita lakukan untuk hal-hal yang baik gitu ya. Nah, kalau mungkin kita menjadi orang tua, saya belum mempunyai cucu dan anak yang tinggal di Jawa ya, tetapi kalau saya berkomunikasi dengan ibu yang masih hidup di kampung gitu ya, ibu itu sangat senang sekali gitu ya, kalau misalkan setiap hari saya WA gitu, dan seringkali kalau beliau kangen gitu ya, beliau fit call gitu ya, fit call ke rumah menanyakan, apapun ditanyakan gitu ya, demi untuk bisa berkomunikasi lebih banyak. Nah, ini tentunya harus kita persiapkan dari sekarang, agar ketika kita menjadi tua pun, anak-anak kita akan support juga terhadap kita ya. Tidak hanya, tidak hanya perangkat digital itu kita memanfaatkan untuk mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya, tetapi juga tetap
menjaga keeratan hubungan kita dengan keluarga, dengan sahabat juga bisa kita lakukan. Tetapi yang lebih penting menurut saya, jadi silaturahim yang fisik tadi tetap kita lakukan gitu ya. Tidak bisa tergantikan iya, dengan tidak dunia bisa maya ya. tergantikan, iya. Karena yang digital itu memang apa ya? Itu hanya bonus saja ya. Bonus agar komunikasi, interaksi sosial kita bisa kita lakukan dimanapun dan kapanpun. Tidak harus menunggu saat kita mudik ya. Ya. Alhamdulillah kalau kita tiap tahun bisa mudik ya. Tapi pandemi mengajarkan kita bahwa apa yang kita rencanakan, kita bisa mudik bersama, bertemu dengan keluarga itu ternyata 2 atau mudah-mudahan hanya 2 tahun ya, tidak bisa kita lakukan gitu ya. Iya, sudah sebentar lagi insya Allah berakhir. Insya Allah berakhir dan kita bisa berkomunikasi secara fisik, berinteraksi secara fisik, karena hal itu sesuatu yang sangat sesuatu gitu ya, sesuatu yang sangat membahagiakan, terutama bagi orang tua kita yang jarang ketemu. Tentunya kita kepengen salaman lah, kepengen salaman, sungkem. Oh ya, sungkem, dengar cerita-cerita yang lebih banyak, bahkan kalau cucu-cucunya sama yang ketemunya sungkem dan menerima amplop. Kalau di dalam keluarga saya itu, jadi ketika ketemu semalaman bisa nggak tidur gitu ya. Karena apa? Ngobrol bareng. Ngobrol ya. Saking lama nggak ketemu, kemudian kan ya. Betul sekali, lama nggak Cerita ketemu gitu ya. Cerita sampai subuh. Sholat malam dulu harus subuh. Iya. Tapi gini Bu Intan, kadang bahasa di di medsos itu kan berbeda dengan bahasa ketika kita bertemu secara langsung. Kadang orang itu memahaminya itu tidak seperti yang kita harapkan gitu ya. Ini juga harus mungkin dalam keluarga kita juga perlu dipahamkan bersama-sama ya. Jangan sampai nanti maksud kita baik kemudian sana tanggapannya berbeda gitu. Habis minta maaf sudah makanya di dunia maya atau kemudian persembuhan-persembuhan di dunia itu sebenarnya nggak bisa menggantikan persembuhan di dunia yang nyata gitu ya. Bahkan dalam kasus tertentu kan yang disebut dengan dunia maya sering mudah menjadi istilahnya apa itu? Dunia maya atau kemudian komunikasi dunia maya itu kadang mendekatkan yang jauh, tapi juga menjauhkan yang dekat. Jadi kemudian seakan-akan yang jauh itu dekat, yang dekat menjadi jauh. Nah ini memang tidak bisa dunia maya itu menggantikan dunia nyata, tetapi memang itu adalah bagian dari komunikasi intensif yang penting juga, ya kan gitu. Iya, betul sekali. Pertama ya melihat seperti itu harus kita syukuri dulu, nggak usah antipati, nggak usah dan bahkan nggak usah kemudian nggak usah media sosialan, ora ketemu ya karepmu wis ora bali ra tak anggap anak gitu ya rasa nggak usah sampai seperti itu gitu kan. Tapi justru ini adalah pengobat rindu, selalu mengingatkan untuk terus beribadah kepada Allah dan sebagainya. Itu adalah tempat-tempat yang justru selalu menjadi komunikasi yang bagus, positif gitu. Jangan sampai menjadi komunikasi yang tidak positif. Berarti kita harus pandai-pandai memanfaatkan media sosial tadi untuk bersilaturahim dengan keluarga kita ya, agar keluarga kita juga merasa nyaman dan juga seolah-olah bisa mudik tiap hari gitu misalnya. Dunia maya itu adalah dunia realitas kita juga dalam ukuran tertentu gitu ya. Tapi pertemuan yang lebih real itu lebih intens. Ya, tadi betul. Iya betul ya, kalau dunia maya bisa mendekatkan juga bisa menjauhkan. Iya baik, sangat menarik sekali. Baik Ustadz Asad dan Ustadzah Intan ya. Ini karena waktu yang tidak memungkinkan kita untuk bisa melanjutkan perbincangan, namun sebelum kita tutup mungkin ada closing statement dari Bu Intan dulu ya. Monggo. Jadi marilah kita jadikan mudik itu kita manfaatkan mudik itu sebagai sarana untuk silaturahim kita yang akan memperpanjang umur kita. Oleh karena itu supaya kita bisa mudik gitu ya, tentunya kita harus tetap menjaga keluarga kita menjadi keluarga yang utuh, harmonis, dan teguh dan tangguh melampaui apapun. Sebagaimana sering kita dengar ya, kemanapun, sejauh apapun kita pergi, seindah apapun tempat yang kita kunjungi, akhirnya yang kita rindukan sebenarnya adalah rumah dan keluarga. Oke.
Ya, kalau saya mungkin begini, Pak Rudi, jadi mungkin bisa lihat di tayangan yang saya tulis kutipan hari ini gitu. Saya menulis kutipan hari ini adalah mudiknya manusia secara sosial adalah kembali kepada kasih sayang dan kebersamaan keluarga. Sedangkan mudiknya manusia secara spiritual adalah kembali pada fitrah penciptanya. Penciptaannya, maaf itu penciptaannya, bukan penciptanya, penciptaannya. Jadi secara spiritual mudik itu adalah kembali pada fitrah penciptaannya. Apa sih penciptaan manusia itu? Fitrahnya adalah sebagai Abdullah. Jadi manusia mudik itu seharusnya kalau dalam secara sisi spiritual adalah semakin kuat beribadah kepada Allah, menemukan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua, sampai pada level tertentu ketika dia sudah betul-betul mendalami konsep keabdullahan dia, maka dia meningkatkan kualitas kualitas kemanusiaan dia sehingga sampai pada tahap yang disebut dengan khalifatullah fil ard. Tidak semua Abdullah, tidak semua manusia itu ternyata bisa menjadi terpilih menjadi khalifatullah fil ard. Ya, hanya orang-orang yang berkualitas lah yang mampu menjadi khalifatullah fil ard, yang dia selalu melihat bumi ini menjadi satu hal yang perlu dimakmurkan. Yang dia melihat manusia-manusia itu adalah bagian dari bagaimana kemudian kita memanusiakan manusia. Dan itulah yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul mampu untuk mudik secara spiritual. Sementara mudik secara sosial, orang kembali pada kasih sayang dan kebersamaan keluarga. Jadi serindu-rindunya apapun yang bisa dilampiaskan oleh di media sosial, dia tidak menemukan pelukan dari keluarga, orang ibunya atau siapapun. Kadang-kadang yang dirindukan itu, ya entah yang ibunya memeluk dengan bau remason dan sebagainya. Barangkali itu yang kemudian justru dirindukan. Iya, luar biasa sekali ini ya closing statement dari Ustadz Azad dan Ustadzah Intan ya. Baik pemirsa TV Puh yang dirahmati Allah, demikian tadi obrolan kita. Saya Abah Rudi bersama Ustadz Azad dan Ustadzah Intan ya. Akhirnya undur diri ya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang tadi kita obrolkan insya Allah menjadi solusi untuk solusi masalah kita bersama. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.